Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bersama saya Sate Pakwan. Kali ini masih dalam edisi persekutuan doa yang ketiga masa Advent Natal tahun 2021 dengan tema tabah dan teguh bersama Tuhan. Bacaan terambil dari kitab Injil Matius pasal 1 ayat 19 dan 20 yang demikian firman-Nya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Demikian Bapak Ibu dan Saudaraku firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengarkan firman ini, namun juga yang melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Maranatha. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, memang kalau pada waktu itu posisi kita ada di posisi Bapak Yusuf, maka ya mungkin kejadian seperti yang diceritakan dalam kisah kelahiran Yesus Kristus dari mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25, tidak mengherankan apa yang niat yang dilakukan Yusuf, yaitu dia mau menceraikan istrinya, dalam hal ini Maria, secara diam-diam. Bukan karena apa-apa, justru karena dia sudah mengetahui bahwa sebelum pernikahan terjadi, maksudnya pada masa pertunangan, ternyata Maria sudah mengandung. Nah, dalam kehidupan kita, dalam tradisi kita, ya tradisi di manapun lah, kalau yang namanya belum menikah tapi sudah mengandung, itu berarti ada sesuatu yang dianggap cemar bagi keluarga itu nantinya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, namun suatu saat malaikat Tuhan berkata bahwa yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus. Maka di ayat yang ke-20 tadi dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi ini bukan karena dihamili oleh pria lain, tetapi Maria mengandung dari Roh Kudus. Dalam kehidupan waktu itu memang ya bagaimana ya, omongan orang itu memang menyakitkan dan kadang-kadang mereka nggak tahu itu bagaimana prosesnya. Tetapi yang jelas jika ada seorang mengandung tapi belum mempunyai suami, pasti sematan negatif itulah yang nanti akan disematkan untuk orang tersebut. Nah, tetapi tentu saja Tuhan Allah lewat malaikatnya mengatakan kepada Yusuf supaya Yusuf mempertimbangkan hal itu. Dan akhirnya Yusuf mengerti, menyadari bahwa Maria adalah seorang perawan yang memang mengandung dari Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, antara ini ya, situasi dan kondisi yang pada waktu itu tidak mengenakan. Ini sama dengan kehidupan kita Bapak Ibu dan Saudara. Kadang-kadang saudara dan saya juga ada dalam situasi dan kondisi yang menyakitkan, ada dalam satu situasi dan kondisi yang mungkin membuat kita itu terpojok dan sebagainya. Yang mungkin juga bukan karena kita, tetapi karena sesuatu hal yang di luar kendali kita. Maka dua kata seperti tema kita, tabah dan teguh, itu memang harus kita kedepankan. Kita harus tabah dan teguh. Karena apa? Karena Tuhan bersama kita. Makanya nanti anak yang lahir akan dinamakan Immanuel, Tuhan menyertai kita. Tabah dan teguh bersama Tuhan, itu yang semestinya terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi sesuatu yang mungkin memojokkan kita dan membuat kita terdesak. Tetapi ingat, kita harus tabah dan teguh bersama Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan memberkati saya. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan mengingatkan kami pada hari ini bahwasanya kami harus tabah dan teguh karena Tuhan bersama dengan kami. Ketika kami menghadapi situasi yang sulit, ketika situasi yang sulit itu memojokkan kami, kami yakin dan percaya asal bersama Tuhan, maka kami mampu melewatinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan mendengarkan pujian Kusongsong Bagaimana.